Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hendro Setiawan dari kelas 10 Berkis 1. Saya akan memaparkan tentang dasar ilmu sejarah. Asal usul nama sejarah. Sejarah etimologi. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejarah atau sejaratun, yang berarti pohon. Jika kita perhatikan skema untuk sejarah raja atau dinasti, akan menyerupai bentuk pohon yang dibalik. Kata sejaratun kemudian digunakan dalam bahasa Melayu dengan penyambung berubah menjadi sejarah, dan dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Selain sejaratun, terdapat beberapa bahasa yang memiliki arti hampir sama dengan sejaratun, yaitu tarik, brakti, kejadian, babat Jawa, tambo Minangkabau, dan seterusnya. Dalam bahasa Yunani disebut historia, yang berarti informasi atau pencarian. Dalam bahasa Inggris history. Pengertian dari sejarah. 1. Sejarah secara umum adalah semua kisah tentang masa lampau. 2. Sejarah menurut para ahli antara lain A. Norman E. Cantor. Sejarah adalah studi tentang apa yang diperbuat, dikatakan, dan dipikirkan oleh manusia pada masa lampau. B. R. Muhammad Ali. Sejarah merupakan keseluruhan perubahan dan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. C. Ibnu Khaldun. Sejarah adalah suatu penjelasan yang cerdas tentang asal-usul sejarah segala sesuatu atau suatu pengetahuan mendasar tentang bagaimana atau mengapa peristiwa itu terjadi. Unsur-unsur sejarah. 1. Manusia adalah pelaku peristiwa sejarah. 2. Ruang adalah tempat terjadinya peristiwa sejarah. 3. Waktu adalah batasan dari setiap peristiwa yang terjadi. Konsep berpikir kronologis. Ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah sesuai urutan waktu terjadinya dari awal sampai akhir. Setiap peristiwa sejarah harus diurutkan sesuai waktu terjadinya sejarah uruntut dan berkesinambungan. Tujuannya agar tidak terjadi akronisme dalam sejarah. Kronologis peristiwa teks proklamasi hingga pembacaan teks proklamasi adalah salah satu contoh berpikir kronologis. Konsep berpikir diakronik dalam sejarah. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani yang asal katanya dia berarti melintas, dan kronos yang berarti waktu. Jadi diakronis berarti berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam urutan waktu yang panjang tetapi terbatas pada ruang. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi dalam proses perkembangan tersebut. Berpikir diakronik menuntut kita untuk melihat peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Contoh, masa pemerintahan Hayam Wuruk berlangsung antara tahun 1350 sampai 1389. Konsep berpikir sinkronik dalam sejarah. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, asal katanya yaitu syai artinya dengan, dan kronos artinya waktu atau masa. Jadi berpikir sinkronik berarti berpikir meluas dalam ruang tetapi terbatas dalam waktu. Pendekatan sinkronik biasa digunakan dalam ilmu sosial, dan sinkronik lebih menekankan pada struktur dan hanya menganalisis suatu kondisi tertentu. Ciri-ciri dari konsep berpikir sinkronik antara lain meliputi: 1. Mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. 2. Mentik perhatikan kajian peristiwa pada pola gejala dan karakter. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cangkupan kajian lebih sempit dan dari diakronik. 6. Kajiannya sistematis. Contoh berpikir sinkronik
adalah fenomena perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang terjadi pada masa pendudukan Jepang. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Demikianlah paparan saya tentang dasar ilmu sejarah. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.